Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Aulia akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan fitur terbaru, yaitu fitur pintasan. Fitur pintasan di sini kita menyediakan pertama pinjaman baru massal. Pinjaman baru massal ini nanti fungsinya untuk melakukan input data pencairan anggota secara sekaligus. Jadi mekanismenya dengan cara mengisi format Excel yang telah kami siapkan, diisi sesuai dengan kolom yang ada di Excel itu. Kemudian selanjutnya nanti bisa menggunakan menu pintasan, fitur pintasan pinjaman baru massal ini. Jadi tidak perlu dilakukan satu persatu input datanya, tinggal melakukan pencairan. Selanjutnya di sini ada setoran simpanan massal. Setoran simpanan massal ini nanti fungsinya untuk melakukan setoran secara sekaligus atau secara kolektif. Begitu juga dengan setoran angsuran massal. Fungsinya sama dengan melakukan pembayaran angsuran secara kolektif atau secara sekaligus. Oke, di sini kita akan masuk di fitur yang pertama. Saya tunjukkan adalah setoran simpanan massal. Nah, di sini kita akan melakukan setoran simpanan wajib secara massal. Langkah pertama yang harus dilakukan di sini adalah kita mengisi kode simpanannya. Untuk simpanan wajib, kode simpanan kita isi dengan angka 0. Kemudian untuk sandi kita isi dengan 114. Kemudian nama AO kita isi di sini simpanan sim.wa. Nah, kemudian selanjutnya kita isi jumlah store-nya. Biasanya untuk simpanan wajib itu di lembaga-lembaga atau di koperasi nominalnya sama. Misal di sini kita contohkan 20.000, kemudian kita klik tambah. Jadi dia akan otomatis mereplace semua jumlah store yang ada di sini. Ada pertanyaan, kalau anggota itu tidak bayar, bagaimana langkahnya? Kalau anggotanya tidak bayar, maka jumlah store ini kita nolkan seperti ini. Nah, jadi ini anggapannya anggota tersebut tidak melakukan pembayaran. Kemudian selanjutnya di sini setelah kita cek semua datanya sudah oke, kita klik proses total. Setelah proses total, kemudian selanjutnya kita preview sorting. Preview sorting ini fungsinya untuk melakukan pengecekan kembali data yang telah kita inputkan, apakah data itu sudah benar atau belum. Kemudian selanjutnya jika mau di print, klik icon print report. Oke, selanjutnya kita close preview. Jika data sudah oke, kita lakukan proses transaksi. Nah, dia akan otomatis nanti memproses semua data yang ada di sini secara otomatis. Jika kita lanjut, klik tombol yes. Tapi kalau jika mau keluar, kita klik tombol no. Nah, dia akan kembali ke menu utama. Oke, kemudian selanjutnya cara ngeceknya itu nanti bisa di laporan keuangan. Di menu keuangan ada di sini laporan keuangan. Kita bisa melihat di sini ada jurnal harian, kemudian kita klik preview. Ini dia akan otomatis nanti masuk semua data yang kita inputkan di sini. Ini adalah contoh untuk setoran angsuran kolektif secara sekaligus untuk simpanan wajib. Nah, jadi begitu juga nanti untuk langkah simpanan sukarela. Di sini kita pertama ke sini, kemudian untuk sukarela atau wadiah itu nanti sandinya atau kode simpanannya 0. Kemudian untuk nama AO kita isi simpanan bisa seperti ini. Kemudian untuk jumlah store tinggal disesuaikan, misal ada yang melakukan setoran 100.000, kemudian ada yang melakukan 50.000, tinggal disesuaikan di sini. Nah, seperti ini, misal ada yang 200.000 atau ada yang 5 juta, nah tinggal disesuaikan di sini. Kalau sudah oke, klik proses total, kemudian preview sorting, kita cek sekali lagi, sudah oke, baru kita klik proses transaksi. Oke, seperti ini. Kemudian kita cek lagi di menu keuangan, ada laporan keuangan, jurnal harian, apakah inputan sukarela atau wadiah tadi sudah masuk. Kita lihat di paling akhir ya. Nah, di sini ada sudah 100.000, 50.000 sama 200 dan 5 juta. Itu untuk menu pintasan atau fitur pintasan setoran simpanan massal. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke menu pintasan setoran angsuran massal.
Nah, jadi untuk fungsi yang saya sebutkan tadi untuk angsur setoran massal ini fungsinya nanti untuk melakukan angsuran atau pembayaran angsuran secara sekaligus ya. Nah, di sini pertama untuk kodenya kita isi 03, kemudian nama AO di sini saya tulis pinjaman ya, pinjaman. Nah, di sini akan muncul data-data yang melakukan pinjaman tadi. Nah, ini contohnya seperti ini. Ketika dia melakukan pembayaran 1 kali, maka di kolom pokok ini kita isi 1. Di sini 1, kemudian di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1, dan di sini 1. Jadi kalau dia bayar maka isi 1. Nah, di sini ada beberapa kolom yang berbeda warna. Jadi contohnya misal atas nama Januari Telap, kenapa di sini dia warna oranye? Itu artinya nanti dia pelunasan ya. Nah, itu angsurannya sudah angsuran terakhir, itu pelunasan. Jadi untuk pelunasan nanti kita bisa melakukan di form pembayaran angsuran. Jadi ini nanti hanya untuk format pembayaran angsuran ya, bukan pelunasan. Di pelunasan nanti kita sendirikan datanya. Kenapa kita sendirikan? Biasanya untuk pelunasan di beberapa lembaga itu dia ada yang menggunakan pemotongan, jadi tidak bisa dilakukan di sorting atau pintasan angsuran massal ini seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita isi siapa saja yang bayar, kita klik proses total. Oke, kemudian selanjutnya kita preview sorting ya. Nah, dicek dulu nih siapa yang melakukan pembayaran. Kalau sudah oke, nominalnya juga kita cek di paling akhir. Jika sudah selesai semua, di sini ada nominal uang yang dibayar senilai 73 juta. Jadi nominal ini harus sama dengan rekap yang ada di Excel-nya. Selanjutnya kita klik proses transaksi. Nah, dia akan proses semua datanya. Kemudian kita klik no. Selanjutnya kita buka laporan keuangan, kemudian jurnal harian. Kita lihat lagi jurnal hariannya. Nah, di sini dipastikan masuk semua ya. Ini sudah ada transaksi pembayaran angsurannya, ada angsuran pokok konsumtif dan lain-lain. Kemudian selanjutnya fitur yang terakhir yaitu fitur pintasan pinjaman baru massal. Oke, langsung kita klik untuk menu pintasan berikutnya, pinjaman baru massal. Oke, ini pinjaman baru massal ini nanti fungsinya untuk melakukan penginputan data pinjaman secara sekaligus ya, atau secara massal. Jadi yang pertama harus disiapkan nanti adalah pinjaman yang mau diinputkan. Nah, ini adalah contoh pinjaman yang mau kita inputkan ke aplikasi. Jadi di sini ada sekitar 12 anggota pinjaman yang mau melakukan pinjaman di aplikasi. Oke, langkah pertama di sini harus kita lakukan adalah kita buka dulu form yang ada di dalam aplikasi. Di folder aplikasi di sini ada pinjaman bulan full. Nah, pinjaman bulan full ini adalah Excel yang nanti digunakan untuk melakukan proses datanya. Jadi data yang ada di di pinjaman tadi kita masukkan dengan cara mengcopy ke dalam pinjaman bulan full. Nah, jadi di copy ke dalam sini, ke dalam pinjaman bulan full. Nah, kemudian syaratnya di sini adalah untuk nomor, ini adalah nomor digit, ini diisi dengan nomor anggotanya, atau bisa kita lihat di aplikasi. Pertama di sini menu pembiayaan daftar anggota pinjaman. Nah, di sini kita lihat nomor terakhirnya adalah 00073. Nah, berarti di Excel yang pinjaman bulan full tadi kita rubah menjadi nomor berikutnya yaitu 0074. Seperti ini syaratnya. Oke, kemudian kita simpan. Di sini juga kita simpan. Nah, baru kita lanjut ke menu pintasan pinjaman baru massal. Kita klik yes. Oke. Prosesnya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita cek dulu di sini di menu pembiayaan daftar anggota pinjaman yang kita masukkan tadi sudah masuk atau belum. Nah, ini sudah masuk ya. Tadi terakhir 73 ya, ini sudah masuk 74-nya. Oke, kemudian selanjutnya setelah itu kita masukkan di transaksi keuangan untuk menjurnal pinjamannya. Nah, ini kita catat dulu ya di sini ya. Untuk pokoknya di sini totalnya kita catatkan dulu, di sum dulu. Nah, ini untuk pokoknya seperti ini, kemudian untuk jasanya seperti ini.
Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk jurnal transaksi keuangan. Oke, pertama yang harus dilakukan, kita masuk ke menu kasir, transaksi keuangan, klik tambah, sandi transaksi, kita bisa menggunakan sandi 500. Kemudian untuk keterangan di sini bisa kita isi pinjaman bulan April ya. Nah, seperti ini. Untuk debitnya, pertama yang harus kita lakukan di sini adalah debitnya itu adalah 112431, untuk kreditnya 11300 karena pencairannya mengurangi kas, jadi 11300. Untuk nominalnya kita isi 365 juta seperti ini, kemudian simpan. Nah, berikutnya kita tambah lagi sandi 500 untuk menjurnal jasanya atau bunganya. Jadi di sini keterangannya jasa pinjaman bulan April. Nah, kemudian untuk debit sama kreditnya di sini kita isikan, contohnya di sini pertama 112431, kemudian kreditnya 217110. Untuk nominal kita isi 197 100. Nah, jadi ini adalah untuk jurnal di transaksi keuangannya jika melakukan menu pintasan tadi, yaitu input anggota secara massal seperti itu. Oke, selanjutnya kita cek laporan keuangannya ya. Nah, di sini kita cek di laporan keuangan, kita lihat jurnalnya. Nah, jadi di sini sudah otomatis nanti untuk jurnalnya akan muncul seperti ini 365, dan untuk jasa atau bunganya juga sudah muncul 197.100 sesuai dengan di Excelnya ini tadi. Nah, seperti ini untuk penjurnalannya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi untuk menu keuangan, laporan keuangan. Di sini ada buku besar, kita lihat dulu buku besarnya. Misal tadi yang 112431 untuk pinjaman tadi. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini sudah ada penambahan pinjamannya 365 jadi 562 sesuai dengan yang ada di Excel. Nah, itu adalah contoh untuk fitur menu pintasan tadi. Nah, di sini pintasan untuk pinjaman baru massal import dari data Excel. Oke, sekian dari kami untuk video pintasan dan video setoran simpanan massal dan angsuran ini. Jika ada pertanyaan, silahkan konfirmasi kembali ke tim Aulia Shop. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.